Ini juga masih banyak di Indonesia, ya Allah ya. Warna-warni, ini yang disangka sering permen ya, ekstasi. Belinya di diskotik Bapak Ibu. Makanya kalau anak-anak izin ke diskotik larang saja. Mafia itu di sana, ya. Dan mafia itu sengaja kalau ada anak baru dia nggak kasih dulu. Kapan lagi datang kedua baru dikasih. Dikasihnya juga tidak satu tablet, dikasih 1/4 dulu tablet. Istilah mereka seprempi. Nanti datang berikutnya dikasih stengki setengah. Ya. Tahu ya Bu, Pak, harus dengar ya istilah ini ya, karena saya pada saat itu dengar sprempi, stengki nggak tahu kalau itu istilah ekstasi itu. Sprempi berapa Bu? Stengki berapa? Tapi jangan juga sudah tahu beli telur stengki kilo, jangan begitu. Beli khas dalam sprempi kilo, jangan begitu. Kalau polisi dengar itu ditangkap itu. Ekstasi 1/4 tablet kalau kita pakai, detak jantung yang normalnya 80 kali per menit menjadi di atas 120 kali per menit. Dup, 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 dup. Kemudian tidak bisa dibawa duduk seperti ini. Kalau dibawa duduk seperti ini langsung kejang. Makanya di diskotik diberikan house music, musik ajeb-ajeb. Supaya mereka bisa bergerak. Ya, kita lihat ilustrasinya, silakan. Jogetnya ciri khasnya begitu. Hanya kepala dan tangannya diangkat. Dan biasanya bawa air minum. Itu ciri khas. Kalau Bapak pergi ke diskotik ada orang kayak gini, itu habis pakai ekstasi. Dan mereka paling sering senang dekat sound system jogetnya. Agar beat musiknya kena jantungnya gitu. Nah ini dia. 1/4 tablet bisa goyang 2 jam. Kalau lagi nanti mereka duduk ditekan lagi 1/4 tablet 2 jam lagi. Ya, sudah selesai dikasih lagi 2 jam lagi. Ya, ini ekstasi. Kemudian kalau dia tidak diberikan lagi, muncul gejala putus zatnya. Kita lihat gejala putus zat ekstasi, silakan. Ketakutan, paranoid. Semua baju berseragam disangka polisi, ya. Dan biasanya matinya karena dehidrasi. Joget bisa 2 jam, 2 jam, 2 jam, air minumnya cuma 1 botol kecil. Dehidrasi. Dan ada juga halusinasi. Kenapa? Apa sih? Apa? Apa? Di sebelah kiri itu pakai baju hitam, celana hitam, kita nggak ngeliat. Ya Allah, setan. Ya Allah, kakinya nggak nampak bisa. Tak nampak kakinya? Iya, kau doalah. Doa. Allah barik lana fima rojakana wa qina adzaban. Tahu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Awas bisa Ini dekat ya. Halusinasi. Ya, ekstasi membuat orang halusinasi, membuat orang paranoid dan matinya karena kekurangan cairan. Ini dan masih banyak di Indonesia, ya. Boleh? Tepuk tangan dulu buat mereka. Next lagi. Sabu. Nah, ini yang sekarang beredar sudah hampir 10 tahun se-Asia. Ini juga mengapa yang suka orang pekerja. Kenapa? Efek sabu bisa membuat orang tidak tidur. Maka orang-orang yang workaholic, ya, dia suka pakai ini. Anak sekolah tidak suka pakai sabu. Anak sekolah suka narkoba yang buat tidur. Makanya ini orang-orang yang bekerja seumuran kita, usia produktif yang suka pakai ini. Berharap bisa kerja terus menerus, ya, sabu. Bentuknya kristal, ya. Dia hampir sama ekstasi, hanya bentuknya kristal. Sering digunakan dengan alat yang disebut bong sabu. Bapak Ibu, botol apa saja kalau ada sedotan keluar dari tutupnya dan badan botol, itu bong sabu. Ibu saya dulu sering lihat seperti ini di kamar adik saya. Tapi karena nggak ada seminar, disangkanya itu prakarya sekolah. Jadi itu ibu saya, itu botol dia lap terus setiap hari. Setelah tahu itu botol bong sabu baru pingsan ibu saya itu. Ya, nah ini dia. Nah, sabu biasanya tidak pakai sendiri karena susah. Ya, dan karena efeknya tidak tertidur, maka dia sering pakai rame-rame. Makanya buka kamar di hotel kah, ya. Dan mari kita lihat ilustrasi sabu, silakan. Orang pakai sabu tidak tidur, ya, dan tidak mau makan. Bisa 3 hari 3 malam. Dan suka sekali bebenah-bebenah. Lincah bebenah itu, tapi kacau balau. Ya. Dan ada kecemasan, makanya ada gerakan berulang-ulang. Bapak Ibu kalau cemas atau anak-anak kalau cemas tolong tidak boleh begini. Polisi kalau lihat begini disangka orang pakai sabu. Padahal ini cemas biasa saja. Ya, nah itu dia senang bekerja gitu. Perhatikan mulutnya Bapak Ibu, orang pakai sabu akan begini mulutnya nih. Nah, matanya melotot-melotot. Sering pilin-pilin rambut kalau anak perempuan. Pada saat dia matanya melotot seperti ini dia tidak lihat kita, ibu dia sedang fly tapi bergerak. 3 hari 3 malam tidak tidur dan tidak mau makan.
Pasien saya banyak ibu-ibu, modusnya karena ingin kurus. Siapa yang nggak kurus kalau tidak tidur dan tidak makan pasti kurus kan? Cuman gila. Nah ini dia, ya. 3 hari 3 malam tidak tidur. Kalau setelah 3 hari pakai lagi, 3 hari 3 malam lagi tidak tidur. Kalau 3 hari setelah itu dia tidak pakai, maka dia tidur terus. Yang bahaya pas bangun, sewaktu bangun ada gejala putus zatnya. Kita lihat ilustrasinya, silakan. Paranoid, waham curiga. Dia sangka kita mau meniru. Paranoid, waham curiga. Dan terkadang depresi, putus asa. Maka ada ide suicide, bunuh diri. Naik lantai atas. Cuman takut mati juga, dia doa dulu. Mungkin kecilnya di pesantren ini anak ini. Makanya kalau ada anak muda diberitakan bunuh diri dari lantai atas, itu bisa jadi karena pakai sabu. Dan ada lagi yang seperti ini. Ya. Maaf ya Bu, maaf ya Bu, maaf ya Bu. Ini bahaya, mencelakakan orang lain Bu. Makanya banyak suami-suami yang pakai sabu, istrinya kena KDRT. Minggu lalu ada saya punya pasien, suaminya pakai sabu, tangan istrinya dijepit. Masya Allah, ya, mukanya ditempeleng. Kenapa? Karena dia curiga. Dia bilang istrinya berselingkuh padahal tidak. Ini yang bahaya. Kalau ibu-ibu pakai sabu, anaknya yang dipukul, anaknya yang diinjak. Ini bahayanya sabu. Maka kalau ada keluarga atau tetangga kita yang pakai sabu suaminya, tolong istrinya, suruh istrinya keluar dari rumah, pergi dia. Pergi untuk cari pertolongan, bukan cari suami lain, cari pertolongan. Ya, ya ini bahaya ya. Maaf ya Bu ya. Tadi malam mimpi apa? Oh nggak ada. Baik, tepuk tangan buat mereka. Aduh, ini baru ilustrasi loh Bu. Biasanya langsung dibunuh Bu. Pokoknya serem banget ini kena narkoba. Ya, next. Benzodiazepam. Ini juga sering disalahgunakan. Dan ini sering dipakai kalau anak-anak mau tawuran Bu. Ya, kenapa? Ini masih dipakai oleh dokter untuk anti stres atau anti cemas, anti depresi. Cuman dokter atur dosisnya. 3 kali 1 tablet. Apa artinya tuh Bu kalau 3 kali 1 tablet? Minumnya 3 sehari. Setiap minum 1 tablet. Penyalahguna dia minum 3 kali 1 papan. Makanya sering bertengkar ya. Ya next, lanjut aja. Berikutnya adalah zat berikutnya. Ya. Ini Lexotan, koplo, ini termasuk benzodiazepam. Ya. Biasanya jadi galak. Next, marah-marah, terlalu percaya diri, berhasrat untuk berkelahi. Ya. Dan kalau putus zatnya dari benzo ini dia tidur, sesak nafas, gelisah, capek, kesel, haus dan matinya karena sesak nafas. Jadi orang yang pakai ini sok-sokannya cuma 2 jam. Setelah 2 jam dia rasa sesak. Karena takut sesak maka dia pakai lagi 1 papan ya. Next. Ini juga sudah ada di Indonesia, Lysergid acid dietilamid, LSID. Bapak Ibu hati-hati, bentuknya kertas bergambar animasi. Ya, seperti ini. Saya bilang sama anak saya, "Nak, Ibu nggak hafal bentuknya, gambarnya. Tetapi kalau ada orang kasih kamu kertas, ya, seukuran perangko." Oh, tapi anak sekarang nggak tahu perangko. Perangko apa Bu? Seukuran materai ini. Kemudian kalau orang itu bilang sama kamu, kamu mau nggak gambar ini keluar dari kertasnya? Terus orang itu ajarkan kamu, ya, robek sedikit-sedikit karena kertasnya itu ada bolongannya Pak, ada perforasinya. Dirobek sedikit dan orang itu ajarkan menempelnya di lidah. Next, ini narkoba. Kadang mereka ajarkan di atas langit mulut. Atau next, di sklera mata. Next. Nah itu, ya ini dia. Itu narkoba. Ini membuat apa? Halusinasi. Bapak Ibu kalau saya bilang halusinasi, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Halusinasi. Bukan menghayal, halusinasi bukan menghayal. Halusinasi melihat sesuatu tapi bukan itu wujudnya. 2 tahun yang lalu saya punya pasien anak SMA pakai LSID di rumahnya, di ruang tamu. Setelah dia tempel di lidahnya, dia lihat jamur payung tahu ya Bu? Yang kecil segini, dia lihat sebesar ini. Karena kaget dia lari, dikejar jamur ini. Karena ketakutan, capek juga lari-lari, dia sempat ke dapur, ada pisau, dia ambil, dia tusuk jamur itu, ternyata kepala adiknya. Dia baru sadar setelah adiknya berteriak. Ya. Nah ini tadi, ini halusinasi. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Next lagi. Ini juga
kategori narkoba. Lem, spidol, tapi kita tidak bisa hentikan barang-barang ini karena masih bermanfaat. Makanya ajarkan diri kita dan anak kita kalau pakai spidol minimal 1 jengkal dari hidungnya. Kalau bagus lagi lebih jauh, seperti itu. Dia buka lem dari jauh, ya. Bapak Ibu siapa suka bau bensin? Kalau cuma sekelebatan begitu tidak masalah. Yang masalah kalau bensinnya taruh di mangkok, taruh di plastik, dihirup, itu jadi masalah. Seluruh Indonesia paling sering yang pakai zat ini adalah anak-anak jalanan. Mereka biasanya taruh lemnya itu di dalam bajunya, dihirup atau ditutup plastik. Kenapa anak jalanan? Awalnya karena ingin tidur. Mereka tidak punya rumah, tidak punya tempat tidur, tidak punya kamar. Maka kalau mereka tidur di samping seperti ini di trotoar, dia pakai itu lem dulu. Agar apa? Agar kalau ada orang lewat dia tidak terganggu. Semut gigit tidak terganggu. Seperti ini. Tapi lama-lama zat narkoba ini ya tidak berefek. Sehingga tidak tidur tapi malah sakit kepala. Yang bahaya adalah pada saat dia tidak dapat efek tidurnya, itu lem tidak dilapis lagi, dia langsung hidungnya saja di lem itu. Yang cilaka mati mendadak karena menghisap. Itu hidungnya penuh lem ya Pak. Ya. Dan kemudian ya, apalagi kalau tidak mati, anak itu menjadi kebodohan permanen. Bayangkan Bapak Ibu, sudah bodoh permanen. Ini yang sekarang di daerah-daerah setengah mati menghadapi anak-anak yang pakai lem. Istilahnya ngelem. Ya. Kami di rehabilitasi pusing kalau anak-anak pakai gini. Ya. Ada lagi sekarang, narkoba dari tai sapi. Maaf ya Pak. Awalnya jamur yang tumbuh dari tai sapi ini disebut magic mushroom. Ya. Next, jamurnya mana? Nah ini banyak di Bali nih, sama Jawa Timur banyak. Cuman menunggu jamur dari tai itu menunggu 2 minggu sampai 3 minggu. Akhirnya mereka nggak sabar, mereka pakai kotorannya diambil dari pantat sapi langsung. Ditaruh di kaleng, ditutup 5 jam, setelah itu dibuka dihirup. Yang diambil zat amonius. Maboknya sama seperti cium lem kaleng. Pengguna lem kaleng, kalau dia pakai lem kaleng, aroma tubuhnya bau lem. Nah, pengguna tai sapi, aroma tubuhnya bau tai sapi. Itu cara mendeteksinya. Di Jakarta, kalau polisi sedang sidak narkoba, kalau dia temukan pecandu narkoba tai sapi, tidak ditangkap. Kenapa? Karena polisi malas, barang buktinya tai. Dia malas bawa ke persidangan, karena barang buktinya tai. Maka dibiarkan saja, sudah biarkan saja katanya. Dan kalau dibiarkan 1 tahun 2 tahun, dia mati sendiri karena TBC. Jadi polisi pikir daripada bawa tai ke persidangan, waduh, mending mati sendiri saja. Ya, ini dia. Next.